warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tama Fitri Hidayat MKom, dosen program studi Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika. Saat ini saya tergabung ke dalam tim unit pengembangan akademik. Mata kuliah yang saya kembangkan adalah Web Programming 1, di mana mata kuliah Web Programming 1 memiliki bobot sebesar 4 SKS. Mata kuliah Web Programming 1 termasuk ke dalam kelompok mata kuliah inti keilmuan program studi, di mana nantinya mata kuliah Web Programming 1 akan membahas mengenai pemrograman website dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS, dan JavaScript, sehingga nantinya mahasiswa dapat membuat website responsif. Mata kuliah Web Programming 1 memiliki 2 CPL yang sudah ditetapkan oleh program studi, yaitu CPL 01 dan CPL 03. Dari kedua CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi 2 CPMK, yaitu CPMK 01.1 dan CPMK 03.1. Pendekatan dalam mata kuliah ini digunakan student centered learning, di mana hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Metode yang digunakan untuk pendekatan SCL ini yaitu contextual learning, diskusi, tes terstruktur, tes tertulis, project based learning. Berikut video implementasi rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Web Programming 1. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Udah siap mengikuti perkuliahan di mata kuliah Web Programming 1? Siap. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa supaya kita selalu diberikan keberkahan dan kemudahan dalam proses belajar. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik. Terima kasih semuanya. Di hari ini berarti kuliah perdana kita di mata kuliah Web Programming 1. Oke, sudah dibaca-baca belum materinya? Sudah, oke. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan, sebelum kita masuk ke dalam materinya, nah kita akan melaksanakan yang namanya perkenalan kontrak kuliah terlebih dahulu. Oke, so, silakan boleh dibuka RPS-nya. Mari kita cermati bersama-sama. Selama 1 semester di mata kuliah Web Programming ini kita akan belajar apa saja. Gitu. Jadi mari kita buka RPS-nya, kita lihat terlebih dahulu. Oke, nah di mata kuliah Web Programming 1 ini nantinya kita memiliki jumlah bobot SKS yaitu sebesar 4 SKS. Gitu. Lalu ada saya sebagai pengembang RPS-nya yaitu Wahyu Tama Fitri Hidayat. Nanti kita akan lebih kenalan lagi untuk di mata kuliah Web Programming 1 ini. Nantinya saya akan bertindak sebagai dosen pengampu di mata kuliah Web Programming 1 di kelas ini. Oke, yang pertama dalam RPS kalau kita lihat kita memiliki CPL yaitu CPL 01 dan CPL 03. Oke, nantinya CPL ini adalah yang sudah ditentukan oleh program studi. Nantinya di mata kuliah ini akan tercapai CPL 1 dan CPL 3. Oke.
Lalu kemudian di CPL ini akan diturunkan lagi menjadi CPMK. Jadi di mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pentingnya sikap profesional dan integritas dalam pengembangan perangkat lunak. Lalu CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menerapkan konten dasar pemrograman untuk aplikasi berbasis web. Oke, jadi CPMK-nya sejalan dengan mata kuliah yang saat ini kita lakukan. Oke, kita lanjut lagi. Di RPS sudah dijelaskan, berarti kita ada 16 kali pertemuan nantinya. Oke, jumlahnya ada 16. Kalau dilihat, itu ada 16 kali pertemuan termasuk UAS dan UTS. Gitu. Lalu penyampaian materinya bagaimana, Pak? Gitu kan. Oke, pendekatan yang kita gunakan adalah SCL, jadi Student Center Learning. Jadi nanti terfokus kepada mahasiswa. Diharapkan nantinya mahasiswa supaya biar lebih aktif lagi. Aktif secara keaktifan, mahasiswa akan lebih aktif lagi, lebih inovatif lagi dalam belajar, dan lebih kreatif. Itu. Jadi dosen nanti memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dari mahasiswa di dalam kelas. Oke, nah metode center learning jadi nanti adalah bisa kita menggunakan ceramah seperti ini, bisa berdiskusi, lalu kalian juga akan diminta untuk presentasi. Jadi kembali lagi ke tadi pendekatan yang kita gunakan adalah student center learning, itu berorientasi kepada mahasiswa. Mahasiswa diminta akan lebih aktif lagi. Oke. Nanti pembagiannya adalah 3 SKS, kita lakukan praktikum di kelas seperti ini atau di lab. Lalu yang satu SKS, kalian diminta untuk belajar mandiri. Oke, ada yang bertanya nggak? Belajar mandiri itu seperti apa? Oke, yang dimaksud dengan belajar mandiri itu adalah kita menggunakan asinkronus. Asinkronus itu yaitu kita menggunakan e-learning BCISID untuk belajar. Kita bisa berdiskusi di situ, kalian bisa mengakses video pembelajaran, ataupun kita bisa buat sebuah kasus yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, jadi akan seperti itu. Bagaimana? Sudah menjawab dari pertanyaannya? Oke, sudah. Nah, nanti kita akan 16 kali pertemuan. Ini di pertemuan 1, kita nantinya akan ada observasi, presentasi, tanya jawab, dan tes tertulis. Oke, kita akan melaksanakan tes tertulis. Oke, tes tertulisnya nanti akan diminta untuk menjawab sebuah soal. Oke, kita lanjut lagi. Untuk pertemuan 1 kita bahas media pembelajarannya, kita akan gunakan slide terlebih dahulu. Oke, nah tujuan pembelajarannya adalah membuat website dengan HTML, PHP, JavaScript, dan CSS. Oke. Nah, kontrak perkuliahannya 16 pertemuan dan di akhir nanti akan diberikan berupa project based learning. Jadi kalian akan diminta untuk membuat project secara berkelompok. Oke. Nah, ini adalah asesmennya. Oke, dari asesmen di sini yang pertama bobot penilaiannya adalah kehadiran sebesar 20%, tugas sebesar 25%, dan proyek sebesar 55%. Oke. Nah, dari sini jenis asesmennya tes tertulis, tes kinerja, tes proyek. Kira-kira sudah tahu mau ngapain? Belum. Oke. Proyek ngapain? Oke, pertanyaan yang bagus. Pak, proyek ngapain gitu. Jadi nantinya kalian akan diminta untuk membentuk sebuah kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 mahasiswa. Lalu proyeknya ngapain, Pak? Gitu. Sesuai dengan mata kuliah kita di web programming 1, jadi nanti akan diminta membuat sebuah proyek web yang ada di sekitar kalian. Nanti akan disebutkan contoh-contoh proyeknya, akan dicontohkan. Oke. Lalu yang tes tertulis, itu berarti kalian akan diminta untuk menjawab pertanyaan secara tepat.
bisa pilihan ganda ataupun bisa berupa esai. Oke. Lalu tes kinerja. Tes kinerja berarti kalian diberikan sebuah studi kasus, lalu kalian akan memecahkannya berdasarkan praktikum kerja gitu. Oke, bisa ngoding, bisa menganalisa, nah seperti itu nantinya. Oke, selanjutnya makanya di sini disebutkan bobot penilaian tes tertulis itu 100% ketepatan jawaban. Kalau jawabannya salah ya berarti tidak dapat poin atau nilai. Lalu untuk bobot penilaian tes kinerja 10% tepat waktu. Lalu yang 90% adalah hasilnya gitu. Karena kan yang diminta hasilnya harus sesuai dengan apa yang dimau gitu. Nah, dalam proyek 10% ketepatan waktu, 30% teknik presentasi, kalian akan mempresentasikan hasil proyek kalian. Lalu website 50% dan hasil evaluasinya adalah 10%. Oke. Ini adalah jenis-jenis asesmen yang akan kita laksanakan. Nah, ini 16 kali pertemuan kita mau bahas apa sih, Pak? Gitu. Nah, 16 kali pertemuan yang akan kita bahas yaitu pertemuan pertama hari ini kita akan menjelaskan kontrak perkuliahan beserta materi dasar dan struktur navigasinya. Oke, sampai dengan nanti pertemuan ke-15 evaluasi proyek, lalu di pertemuan 16 nanti akan ada UAS. Gitu. Oke, nah ini yang tadi ditanyakan. Oke, nah dari sini kira-kira ada web yang nggak ada nggak? Banyak. Oke, apa contohnya yang pengen kalian buat websitenya? Website apa? Website film, oke, untuk menyimpan sebuah film. Ada lagi? Website konser, oke, yang suka konser buat nomor tiket gitu ya. Oke, ada lagi? Top up game, oke, yang hobi game gitu. Nah, boleh silahkan. Ini hanya contoh saja websitenya. Kalau kalian mau bikin top up game, website konser, website film, persilahkan saja. Nanti bisa didiskusikan secara berkelompok gitu. Kalian diskusi secara kelompok, lalu diputuskan, oh websitenya ini, websitenya ini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Dalam website itu ada yang namanya homepage dan webpage. Oke. Ada dua. Oke. Boleh saya minta salah satu untuk maju ke depan, kita lakukan analisis bersama mengenai homepage dan webpage. Silakan. Ada yang bersedia maju? Boleh salah satu? Silakan yang mau maju, nggak usah malu-malu. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk teman kita. Oke, namanya siapa? Namanya Alif. Namanya Alif, sini dong, ngadep ke temannya. Nah, namanya Alif. Oke, nah saya dan Alif akan melaksanakan analisa sebuah website. Oke, nah dalam website ini kan ada dua. Yang pertama ada webpage, ada homepage. Oke, menurut Alif, mana yang homepage dan mana yang webpage? Homepage ya. Oke, yang kiri yang A yang apa? Homepage. Ya. Lalu yang B yang webpage. Oke, kenapa alasannya? Kalau webpage halaman web, kalau homepage itu halaman. Oke, halaman utamanya gitu. Jadi Mas Alim udah bisa bedain gitu antara webpage sama homepage. Kalau homepage itu ternyata adalah halaman paling awal gitu saat kita membuka BSI ACID. Oh, yang tampil tuh halaman A. Itu disebutnya adalah sebagai homepage. Lalu saat kita klik lokasi kampus, itu yang tampil halaman B. Berarti itu disebutnya adalah web page. Oke, kita berikan aplaus untuk Mas Alif. Terima kasih Mas Alif. Oke, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Nah, server. Oke, buat apa kira-kira server? Menyimpan. Oke, satu. Server digunakan untuk menyimpan. Untuk apa lagi?
Apa? Oke, mengirim dan menerima permintaan. Oke, mengirim dan menerima. Ada lagi? Server menjalankan websitenya. Oke, kita punya tiga pernyataan. Oke, nah kita ibaratkan punya servernya di sini. Server untuk apa? Untuk menyimpan. Betul nggak? Oh, betul, iya. Server untuk menyimpan data-datanya. Datanya disimpan di server. Oke. Lalu untuk mengirim dan menerima. Benar nggak? Iya, dari website yang mau ditampilkan apanya? Ya data kan berarti. Oke, datanya, maka datanya perlu dikirim lalu dan diterima. Oke. Lalu yang terakhir adalah untuk menjalankan. Ya, kalau nggak ada server berarti webnya nggak akan jalan. Oke, konsepnya seperti itu. Konsep dari server. Oke, kita lanjutkan lagi. Terakhir adalah struktur navigasi. Oke, kalau dari pengertian di sini, ada yang bersedia maju lagi menjelaskan ke teman-temannya apa itu struktur navigasi? Ada yang bersedia untuk maju ke depan? Boleh, silakan. Oke, silakan. Boleh di tengah. Perkenalkan diri. Oke, namanya Deti. Oke. Deti, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan struktur navigasi. Menurut pribadi ya Pak? Oke, boleh. Struktur navigasi itu cuma halaman gitu. Halaman. Oke, halaman untuk isian dari webnya. Oke, ada yang punya pernyataan lain tentang struktur navigasi? Gambaran dari struktur menu-menu. Oke, gambaran dari menu-menu tersebut. Ternyata kalau kita rangkum, struktur navigasi itu adalah semua yang disebutkan di sini. Gitu. Langkah-langkahnya iya, terus gambarannya juga iya. Lalu untuk dari bentuk websitenya itu seperti apa juga iya. Jadi dari ketiga jawaban sini betul semua. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, boleh, terima kasih Deti. Supaya lebih memahami lagi mengenai struktur navigasi, saya punya 4 struktur navigasi. Yang pertama, struktur navigasi linier. Yang kedua, struktur navigasi hierarki. Yang ketiga, struktur navigasi nonlinier. Lalu yang keempat adalah struktur navigasi campuran. Saya punya 4. Namun, silahkan kita ada bahan diskusi di sini. Yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri dari 4 mahasiswa. Oke, boleh bebas silahkan memilih temannya siapa. Lalu kemudian amatilah sebuah website. Websitenya bebas. Kalian mau cari website apa yang jadi kesukaan kalian. Gitu. Websitenya seperti apa. Lalu kemudian buatkan struktur navigasinya. Oke, dibuat struktur navigasinya. Kalau sudah selesai, nanti akan diminta salah satu kelompok untuk mencontohkan struktur navigasi yang dibuat. Oke, silakan saya berikan waktu untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Oke, silakan boleh berdiskusi. Bisa diakses secara tanpa perlu mungkin tidak nama itu yang cabang ini termasuk Oke, cara menganalisa sebuah website, pertama bedakan dulu, cari tahu dulu menunya. Ada berapa menu di situ? Oke, coba. Oke, anggaplah ada 10 dulu, gitu. Contohnya dari Shopee Mall misalkan. Dari Shopee Mall bisa ke flash sale nggak? Coba buka halaman Shopee Mall-nya.
Setelah itu bisa ke flash sale nggak? Nggak ada. Oh, berarti tidak terhubung antara menu Shopee Mall dan flash sale. Itu. Kalau dari Shopee Mall bisa baliknya kemana saja? Halaman utama. Oke, berarti akan kembali ke halaman utama seperti itu. Nah, cara menganalisanya seperti itu baru digambarkan. Setelah digambarkan nantinya bisa ditentukan arahnya dan terbentuk sebuah struktur navigasi. Oke. Di kelompok ini, oke, strukturnya apa? Hierarki atau linier? Hierarki. Nggak nentu diakses lebih dari. Oke, nggak nentu ya. Berarti bisa kemana saja menunya. Oke. Oke, silakan boleh dilanjutkan diskusinya. Sudah ketemu websitenya? Sudah Pak. Oke, website apa yang dibuat? Ini Pak buat jual beli game. Oke, jual beli game gitu. Nah, cara menganalisanya adalah lihat dulu ada berapa menu di situ. Coba ada berapa menu? Toko, komunitas, tentang, sama bantuan. Oke, sekarang posisinya ada di halaman toko gitu. Saat diklik ke komunitas bisa nggak? Oh, bisa. Balik lagi ke toko. Oke, bisa lagi. Berarti nanti panahnya menjadi dua arah. Ya, seperti itu ya cara menganalisanya. Oke, sudah ketemu semua? Sudah membuat semua? Sudah, oke, sudah selesai menganalisanya, sudah selesai membuat struktur navigasinya. Oke, nah, saya meminta contoh salah satu mahasiswa atau salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, boleh dari kelompoknya siapa yang bersedia untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya? Oke, silakan boleh satu kelompok maju ke depan. Kita berikan aplaus dulu. Boleh, silakan. Jadi saya akan contohkan sebuah struktur campuran di aplikasi itu pertama dari Websitenya apa yang dianalisa? website yang pertama yang saya analisa itu website mitrans.com ya. Oke, website Mitrans. Jadi di Mitrans itu ada namanya sebuah menu navigasi atau navbar gitu. Ada namanya penggunaan. Nah, di penggunaan ini jadi dia ada sebuah drop down. Namanya drop down itu dia bercabang itu. Bisa mengakses penggunanya itu bisa hosting, bisa ke contoh ke pembayaran dan ke bisa juga ke kontak dari Mitrans. Oke. Jadi ini yang disebut struktur navigasi campuran, yaitu bisa penggunaan. Jadi contoh di sini ada penggunaan, di sini juga ada di sini juga ada login. Jadi kita bisa namanya struktur campuran itu bisa diakses dari mana aja gitu. Bisa ke home dulu, bisa ke login, bisa penggunaan. Dan di penggunaan ini juga ada cabang gitu. Jadi namanya campuran itu bisa diakses di mana saja dan Oke, berarti ada disebutnya adalah di website Mitran adalah struktur navigasi campuran. Oke. Tadi dijelaskan kenapa bisa campuran sih gitu. Karena di sini adalah campuran dari linier dan hierarki. Itu ada dua, makanya disebutnya adalah struktur navigasi campuran. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok yang sudah maju. Oke, silakan boleh duduk kembali. Oke, kita sudah di akhir pertemuan, namun sebelum
kita mengakhiri perkuliahan hari ini akan ada tes tertulis untuk yang kalian bisa kerjakan. Nantinya tes tertulisnya adalah menggunakan Mentimeter. Oke. Nanti akan menggunakan Mentimeter. Caranya gimana? Oke. Karena kita berbasis kampus digital ya, semuanya serba digital, nggak dibagikan kertas gitu. Jadi nantinya saya akan memberikan sebuah QR code, boleh kalian scan, nanti kalian boleh mengerjakan. Oke, nantinya akan muncul skor tertinggi, berapa kali benarnya, dan lain sebagainya. Oke, boleh kita coba? Sudah semuanya? Oke, kalau sudah, mari kita mulai ya kuisnya ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke, baik, kita sudah sampai di ujung perkuliahan pada hari ini. Semoga ilmu hari ini jadi manfaat untuk kita semua. Jangan lupa kita masih punya satu SKS lagi yang akan kita akses melalui e-learning Desi ACID. Oke, untuk hari ini mari kita tutup dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, terima kasih semuanya untuk hadirannya hari ini, untuk perhatian dan atensinya hari ini. Untuk perkuliahan mata kuliah web programming 1, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.